Di halaman 256 ini, pada bagian 6, mengurangi jumlah penukar ya. Desain akhir atau final design. Sebuah desain akhir ditunjukkan pada gambar 866. Ini desain akhirnya, guys. Ini gambar ini. Terlihat ada 5 exchanger, bukan 7 exchanger. Sini ada 5 exchangernya ya, bukan 7 exchanger nih. Tetapi urutan pemanas dan pendingin telah memperoleh 60 kali 10 BTU per jam, yaitu hasilnya mendekati 2 kali lipat, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan biaya modal dan operasi dari jaringan alternatif tersebut. Kita dapat mengurangi kebutuhan dasar dengan mengubah panas di sepanjang jalan untuk mengurangi suhu pendekatan minimum untuk 10 derajat Fahrenheit sampai 13 derajat Fahrenheit. Setelah memecahkan loop second loop, tentunya kita perlu mengoptimalkan desainnya terlebih dahulu. Di sini ada ini. Selanjutnya pada 8.7 ada a more complete design algorithm stream splitting, atau yang lebih lengkap desain algoritma stream yang membelah. Di sini ada beberapa situasi di mana prosedur desain kita tampaknya tidak bekerja. Ternyata komplikasi tambahan ini selalu dapat diatasi dengan membelah aliran. Beberapa contoh dari jenis fase ini telah disajikan di bawah, dan kemudian ada algoritma desain yang lebih umum yang akan dibahas. Di sini juga ada jumlah air panas dan dingin, number of hot and cold stream. Perhatikan eksempel yang terdapat pada gambar 871. Ini contohnya. Perhatikan gambar ini. Nilai FC untuk kedua aliran panas kurang dari F kali C untuk aliran dingin. Jadi si FC-nya aliran panas itu kurang dari yang aliran dingin. Namun jika kita menginstal setiap penukar panas, maka akan seperti salah satu antara sungai 2 dan 3. Kemudian meningkat suhu aliran 3 akan mencegah adanya kecocokan untuk aliran 1 karena suhu pendekatan minimum tidak akan terpenuhi. Kita dapat mengatasi kerusakan ini dengan sangat sederhana, hanya memisahkan aliran 3. Meskipun kita harus berhati-hati dengan FH/CPH kurang dari FC/CPC, tetap setelah tumpah. Dari contoh ini mengenali bahwa ada heuristik desain baru. Di atas keadaan darurat, kita harus melakukan NH kurang dari NC. Di bawah keadaan darurat, kita harus melakukan NH lebih dari NC. Terus di sini ada membagi arus panas versus dingin. Sini ya. Jika kita membagi arus panas, maka NH lebih besar dari NC yang tidak diperbolehkan. Namun jika membagi aliran dingin dapat membuat kecocokan antara aliran 1 dan 4 jauh dari keadaan terjepit, dan dengan demikian menghindari FH/CPH lebih kecil dari FC/CPC paksaan. Sini ada prosedur desain umum.
Algoritma desain umum untuk kondisi di atas dan di bawah pins ditampilkan di gambar 877 dan di 878. Pasangan pins mat yang benar berguna untuk menyelesaikan desain. Di bawahnya lagi yang 8.8 ada integrasi panas dan daya. Menurut hukum pertama, panas dan daya saling berhubungan. Jadi seharusnya bahwa prosedur integrasi energi dapat diperpanjang untuk memberikan hasil panas dan integrasi daya. Analisis rinci dari panas dan integrasi daya dapat ditentukan di Townsend dan Linhoff. Selanjutnya ada heat engine atau mesin panas. Nah, mesin panasnya. Setiap teks tentang termodinamika membahas kinerja dan efisiensi panas mesin sebagai entitas individu. Namun, jika kami mengambil sudut pandang sistem total, kami mendapatkan perspektif yang sangat berbeda. Pendekatan sistem ini sebelumnya dibahas untuk proses penyerap atau destilasi gas pada yang sebelumnya. Misalkan kita menganggap diagram kaskade untuk proses yang ditunjukkan pada gambar 888. Ini ya gambarnya ya. Memasukkan panas ke dalam jaringan, tidak ada panas yang diizinkan melewati pins, kemudian memanaskan kembali dalam keadaan darurat. Sekarang, misalkan kita meletakkan mesin panas di atas panas, masukkan ke diagram kaskade pada gambar 881. Saya lihat pada gambar itu ya. Menunjukkan bahwa pengaturan ini pada nilai tertinggi suhu mungkin. Meskipun dari gambar 815 kita melihat bahwa itu bisa lebih rendah, suhunya bisa lebih rendah ya. Di sini juga ada jika kita menambahkan jumlah panas W ke mesin ini, pulihkan jumlah pekerjaan W dan menolak sisa panas Q masuk ke jaringan yang merupakan jumlah panas yang harus kami tambahkan. Lalu efisiensi mesin kalor berdasarkan penambahan jumlah masuk energi adalah 100%. Efisiensi mesin kalor selalu lebih rendah dari 100% karena beberapa kekeluaran panas harus terbuang. Namun, dengan pengaturan yang ditunjukkan pada gambar 881, limbah panas ini hanya dibutuhkan untuk tugas yang lain. Jadi sudut pada sistem mengarah ke kesimpulan yang berbeda dari pertimbangan unit tertentu dan isolasi yang kemudian dibuang sedikit panas ke utilitas. Namun jika mesin panas mengambil alih dari energi di atas pins yang membuangnya di bawah pins, ada di gambar 8.2. Lalu tidak ada yang tidak, itu yang mesin kalor. Selanjutnya ada prosedur desain integrasi panas dan untuk daya. Yang ini prosedur desain dan integrasi daya disajikan oleh Linhoff pada dasarnya untuk upaya mencocokkan
mencocokkan file entalpi dari berbagai color dengan profil kurva komposit dibahas dalam seg 8 digunakan untuk menahan panas. Setelah Tausen, prosedur ini merupakan profil suhu jenis mesin untuk proses yang besar. Selanjutnya juga ada heat pump atau pompa panas. Pompa kalor adalah kebalikan dari mesin kalor. Di sini memasukkan pekerjaan ke dalam pompa panas. Kenaikan tingkat suhu panas yang tersedia dari gambar 8.83b. Kita melihat itu jika kita tempatkan pompa panas di seluruh penjepit akan mengurangi persyaratan pendinginan pemanasan dari proses tersebut. Namun seperti ini ditunjukkan pada gambar 8.83c, menempatkan pompa panas di atas pins tidak memberikan manfaat apapun. Selain itu, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.83d, penempatan pompa panas di bawah pins meningkatkan kebutuhan energi dan jumlah energi yang dibuang ke fasilitas pendingin. Jadi kami menempatkannya di heuristik lain. Selanjutnya ada ini 8.9 panas dan distilasi. Di sini mengacu pada gambar 8.91, kami memasukkan panas ke dalam reboiler dan menghilangkan panas di kondensator. Dalam semua pekerjaan sebelumnya tentang integrasi energi, memplot suhu berskala dengan suhu tinggi di bagian atas grafik, kemudian akan diubah kolom destilasi terbaik yang akan mempertimbangkan diagram input panas output panas seperti ditunjukkan pada gambar 891b. Gambarnya 891b. Terus ada di sini juga ini destilasi atas atau di bawah pins. Misalkan kita menganggap diagram kaskade yang ditunjukkan pada gambar 892. Jumlah energi QE dari kaskade digunakan di kolom distilasi, kemudian mengembalikannya ke kaskade di atas keadaan darurat. Dengan pendekatan ini, kami menjalankan kolom pada energi pinjaman tanpa utilitas eksternal. Oleh karena itu, biaya operasional untuk kolom berkurang secara signifikan. Perilaku yang persis dan sama diperoleh jika kita bisa meminjam energi untuk menjalankan kolom dari bawah pins dan kemudian mengembalikan di bawah pins. Namun jika kolom tampaknya terintegrasi dengan energi tetapi melewati pins atau hasilnya tidak ada lebih daripada memasang kolom sebagai unit yang berdiri sendiri. Tentu saja, jika desain kasus dasar menunjukkan bahwa kolom jatuh melewati keadaan darurat, kita mungkin bisa menggesernya di atas keadaan terjepit dengan menaikkan tekanan kolom atau ke penjepitnya, dipindahkan bawah dengan menurunkan tekanannya. Jadi penjepitnya bisa diturunkan dengan menurunkan juga tekanannya. Di sini ada prosedur desain. Prosedur desain itu untuk integrasi energi dari kolom hujan atau distilasi dengan proses yang telah disajikan oleh Heinmars dan Tausen. Jika kita mempertimbangkan proses HDA pada gambar 894, ini proses HDA-nya. Dan mengembangkan diagram suhu entalpi komposit untuk sekumpulan aliran tertentu, diperoleh hasil yang ditunjukkan pada gambar 895.
diagram yang 95 yang ini. Nah, yang 895 yang ini. Nah, di diagram ini itu menunjukkan bahwa kondensor kolom dan reboiler jatuh melintasi mencubit, yang bisa dikatakan bukan situasi yang diinginkan. Untuk melihat bagaimana menekan, menggeser kolom, dan mengintegrasikan kolom dengan sisa atau proses terbaik lebih sederhana, pertama untuk menghilangkan kolom dari proses. Jadi untuk menghilangkan kolom dari proses bisa dilihat pada gambar 896. Jadi ini 896 itu untuk menghilangkan kolom-kolomnya dari proses. Lalu dan untuk mempertimbangkan integrasi energi proses tanpa kolom, saya lihat di 9 yang 91 ini. Nah, ini gambar yang 91 ini untuk mempertimbangkan integrasi energi proses yang tanpa kolom. Lalu kurva TH yang sesuai untuk kolom ditunjukkan pada gambar 898. Jadi yang 898 itu sesuai untuk kolomnya di 898. Yang sesuai untuk kolom ditunjukkan pada gambar 898 yang tadi, dan kita dapat memindahkan kurva ini dengan pressure shifting.